Pendekar Pedang Bab 441-446. Mendengar ini, Yuer berteriak dengan penuh semangat, aku tidak menginginkannya. Saudaraku, apakah kamu masih memiliki trik unik? Kalau begitu cepat, ayo. Singkirkan kelompok orang-orang yang penuh kebencian ini. Naik. Pedang. Qin Fan tidak peduli Yuer akan terkejut dengan menggunakan metode yang terlalu kuat, jadi dia mengulurkan tangannya dan pedang Loing muncul di tangannya. Untuk sesaat, energi yin yang kuat di kuburan massal menghilang dalam sekejap, dan pedang Konfusianisme Agung dirancang untuk menebas yin dan kejahatan. Kebenaran yang menakjubkan membersihkan alam semesta. Qin Fan terbang, dan pedang yang luar biasa tersapu. Dalam sekejap, langit dipenuhi udara segar. Kilatan cahaya biru melintas, dan 8 boneka mayat yang kuat meledak, dan semuanya menjadi debu. Kekuatan ledakan yang sangat besar menyebabkan tanah di bawah kaki mereka bergetar hebat. Ekspresi 20 atau 30 bawahan putra suci sekte penyihir semuanya berubah drastis, dan mereka berteriak berulang kali. Karena tidak dapat berdiri, mereka terjatuh ke tanah. Beberapa dari mereka dengan basis budidaya yang sedikit lebih tinggi hampir tidak dapat menahan tubuh mereka, tetapi akibat ledakan juga merusak organ dalam mereka dan menyemburkan darah. Mereka semua ketakutan saat ini, dengan ekspresi luar biasa di mata mereka. Bagaimana ini mungkin? Ini adalah 8 boneka mayat besar yang mulia yang tak terkalahkan. Hanya saja, begitu hancur. Monster macam apa anak bermarga Qin ini? Terlalu menakutkan. Kulitnya juga berubah drastis, matanya yang suram langsung memerah, dan aliran darah mengalir dari sudut mulutnya. Kamu benar-benar memotong 8 boneka mayatku dengan satu pedang. Setelah terkejut, putra suci kultus penyihir menghela nafas, lalu berteriak dengan marah, "Nak, apakah menurutmu kamu bisa menang dengan cara ini? Sialan, kamu berani menghancurkan boneka mayat yang telah aku sempurnakan dengan susah payah. Yang mulia menginginkanmu tidak ada tempat untuk mati." Qin Fan mencibir dengan jijik, apalagi yang bisa kamu lakukan, mari kita gunakan bersama, jika tidak, kamu tidak akan memiliki kesempatan. Putra suci agama penyihir tiba-tiba tertawa nyengir, hahaha, sungguh amalu. Nak, tahukah Anda mengapa saya di sini menunggu Anda untuk menyusul? Sekarang, izinkan saya menunjukkan kepada Anda apa yang dapat dilakukan yang mulia. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan pedang hitam kecil sepanjang lengan dari lengannya, dan di atasnya ada pedang hitam kecil. Nafas yang sangat aneh. Biarkan kamu merasakan kengerian sesungguhnya dari teknik mayat Gu. Mayat 10.000 mayat, keluarlah, pasukanku yang tak terkalahkan. Putra suci agama penyihir memegang pedang di kedua tangannya, meraung, dan kemudian tiba-tiba menikam si hitam. Pedang ke dalam tubuhnya yang berada di bawah tanah. Dalam sekejap, tanah di bawah kakinya mulai bergetar hebat, dan seiring dengan guncangan tersebut, retakan mulai retak di sekitar pedang hitam sebagai pusatnya. Seolah-olah dipanggil oleh suatu jenis, mayat yang tak terhitung jumlahnya merangkak keluar dari tanah, semuanya terkunci di tubuh Qin Fan, dan bergegas menuju Qin Fan dengan ganas. Putra suci dari sekte penyihir berlutut dengan satu kaki, memegang erat gagang pedang hitam dengan kedua tangan, butiran keringat terus muncul di dahinya, dan wajahnya perlahan menjadi pucat. Nak, apakah menurutmu yang mulia hanya mengandalkan 8 boneka mayat itu? Lelucon. Susunan 10.000 mayat ini adalah kartu truf asli yang mulia. Ada banyak mayat hidup di kuburan massal ini. Cocok untuk meletakkan formasi besar yang terdiri dari 10.000 mayat. Tidak peduli seberapa kuatnya kamu, boneka mayat hidup ini tidak dapat dipotong-potong, dan mereka tidak dapat dibunuh. Pada akhirnya, mereka akan melakukannya mencabik-cabikmu. Inilah yang mulia di sini. Menunggu alasan pengejaran Anda. Formasi besar 10.000 mayat adalah formasi kuno yang telah diwariskan oleh kultus penyihir selama ribuan tahun, dan terdaftar sebagai salah satu dari 3 seni rahasia yang diwarisi oleh kultus penyihir. Eksistensi warisan terlengkap. Pada saat yang sama, seperti Gu kekuatan, Gu racun, dan Gu api tidak dapat diolah, apalagi dilemparkan, hanya mayat Gu terkuat yang dapat diolah. Setelah formasi ini dikerahkan, tidak hanya jiwa-jiwa yang mati dalam formasi tersebut dapat dibangunkan, tetapi boneka mayat yang masih memiliki tubuh juga akan dibangunkan, mematuhi kendali Kastor untuk melakukan pembunuhan brutal.
Semakin kuat basis budidaya Castor, semakin tinggi level media yang digunakan, dan semakin banyak boneka undead dan mayat yang dapat dikendalikan. Pada saat ini, putra suci dari kultus penyihir menggunakan basis budidaya Master Gu Mayat puncak peringkat kelima, ditambah 3 pedang mayat, senjata ajaib yang diwarisi oleh kultus penyihir, sebagai medianya, dan itu hanya dalam bentuk seperti itu. Tempat di mana terdapat jiwa-jiwa mati yang tak terhitung jumlahnya yang dia atur sebelumnya, sehingga dia dapat menampilkan formasi besar 10.000 mayat. Formasi besar keluar, membantai semua makhluk dalam formasi. Melihat pasukan undead yang bergegas ke arahnya, Qin Fan sedikit mengernyit, dan terus menebas dengan pedang loying di tangannya. Setiap pedang Qi menyapu, membawa aura kebenaran yang kuat, dan memotong boneka mayat hidup yang berkerumun menjadi beberapa bagian. Hampir setiap kali dia bernafas, puluhan boneka mayat dipotong-potong. Tapi boneka mayat hidup itu sepertinya tidak ada habisnya, dan tidak ada rasa takut sama sekali, dan ia masih berlari ke arahnya dengan gigi dan cakarnya. Terutama tubuh dari banyak pusat kekuatan seni bela diri yang jatuh di sini, serta para master hebat yang sangat kuat dalam hidup, masih mempertahankan tubuh mereka saat ini, dan kekuatan tempur mereka sangat menakutkan. Bahkan jika pedang loying dapat memotongnya kembali, ia tidak dapat membunuhnya sepenuhnya. Karena berkah dari 10.000 mayat, ditambah dengan jumlah yang besar, mustahil untuk membunuh mereka dengan satu pukulan. Putra suci agama penyihir kembali tertawa liar. Nak, ada banyak mayat di sini, dan ada banyak mayat prajurit, kamu tidak bisa membunuh mereka semua. Di sini, yang mulia adalah keberadaan yang tak terkalahkan. Berapa banyak pedang yang dapat kamu keluarkan? Berapa banyak kekuatan yang kamu miliki? Begitu banyak prajurit undead, bahkan jika mereka lelah, mereka akan membuatmu kelelahan sampai mati. Natal Gu yang mulia, ini adalah takdirmu. Mereka yang menyinggung agama penyihirku semuanya akan mati. Di belakang putra suci penyihir, beberapa dari 20 atau 30 bawahan langsung diguncang hingga mati oleh kekuatan ledakan, dan sisanya orang tersebut juga terluka. Melihat putra suci dari sekte penyihir berada di atas angin saat ini, mereka semua tertawa gembira. Tanpa rasa takut yang mereka alami sebelumnya, mereka mulai menyanjung putra suci lagi. Yang mulia tak terkalahkan. Yang mulia tak terkalahkan. Kultus penyihir tak terkalahkan. Kultus penyihir tak terkalahkan. Mengikuti raungan ini, boneka mayat hidup yang tak terhitung jumlahnya masih menyerang Qin Fan dengan panik. Setiap kali Qin Fan menebas dengan pedangnya, akan ada cahaya ilahi biru, di bawah cahaya biru yang berkedip-kedip, satu mayat hidup atau beberapa boneka mayat hidup akan langsung hancur. Namun seiring berjalannya waktu, pedang Qin Fan menjadi semakin lambat, dan cahaya biru yang dikeluarkan oleh setiap pedang mulai melemah, dan bayangan pedang loying menjadi semakin redup. Wajah Qin Fan muram seperti air, dan dia menebas dengan pedang, membunuh beberapa boneka mayat, tetapi tak lama kemudian lebih banyak boneka mayat bergegas ke depan. Mata dari formasi 10.000 mayat adalah pedang hitam di tangan putra suci kultus penyihir. Jika kamu ingin menghancurkan formasi, kamu harus mematahkan pedangnya terlebih dahulu. Jika tidak, sebelum membunuh semua boneka mayat hidup ini, aku takut jatuh roh pedang akan habis terlebih dahulu. Memikirkan hal ini, sebuah cahaya menyala di tangan Qin Fan, dan dia menebas dengan pedang lagi, dan pedang loying segera menghilang. Melihat hal tersebut, putra suci agama penyihir kembali tertawa penuh kemenangan. Mungkinkah aku menyerah sepenuhnya dan menunggu sampai aku mati? Hahaha. Ini adalah pilihan yang cerdas. Tubuh Qin Fan tiba-tiba melayang ke udara. Rambut panjangnya berkibar tertiup angin, seperti peri yang datang ke dunia. Dia berkata dengan dingin, kamu terlalu banyak bicara. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa menghancurkan susunan mayatmu? Cahaya di tangannya menyala lagi, dan senjata ajaib persegi panjang token giok muncul di tangan Qin Fan. Kekuatan spiritual dimasukkan ke dalam senjata ajaib, dan lingkaran api samadhi yang sebenarnya diaktifkan dalam sekejap, dan api dilepaskan ke segala arah. Sunwei Zhenhuo membakar segalanya. Nyala api berjatuhan, dan boneka mayat hidup yang tak terhitung jumlahnya terbakar dalam sekejap, dan mereka terbakar ketika bertemu dengan benda,
satu menyebar ke 10 hingga ratusan, dan setelah beberapa saat, hampir semua boneka mayat terbakar, satu demi satu tampak meratap dan sengsara dari neraka. Terdengarlah tangisan. Dalam sekejap mata, seluruh kuburan massal berubah menjadi lautan api. Putra suci dari sekte penyihir dan lebih dari 20 orang yang masih hidup di bawahnya semuanya terkejut dan berteriak berulang kali. Bukankah dia seorang pejuang? Kenapa dia tahu cara mengendalikan api? Mungkinkah dia adalah ahli seni bela diri dan seni bela diri? Sialan. Mayat. Mayat. Hidup tiba-tiba hancur dan berubah menjadi bubuk. Mata putra suci terkoyak, dan dia tidak dapat mempercayai fakta yang ada di hadapannya. Wajahnya langsung pucat, tanpa warna apapun, seteguk darah muncrat, dan seluruh wajahnya berkerut ketakutan. Kamu. Api macam apa kamu? Kamu benar-benar dapat menghancurkan formasi mayat yang mulia. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Matanya sangat merah, dan seluruh orang tampak seperti itu. Menjadi gila. Aku tahu. Kamu pasti menggunakan api semacam ini untuk membunuh Yao Shui, kan? Yao Shui mengolah 5 racun, dan memiliki formasi 5 racun. Dia pasti mati di bawah nyala apimu juga. Api apakah ini? Qin Fan mencibir, kamu benar, ini adalah api samadhi yang sebenarnya. Jika aku tidak mengukir formasi api sejati samadhi ke dalam tablet giok senjata ajaib terlebih dahulu, akan sangat sulit untuk menghancurkan formasi 10.000 mayatmu. Sekarang, giliranmu. Dia menderita serangan balasan, terluka parah, dan darah muncrat dari mulutnya. Namun, dia tidak menangkapnya tanpa hasil, dan dia masih memiliki kartu hall terbesar. Dengan sekilas sosoknya, dia segera sampai di depan wanita muda itu. Dia meraih Yuer di tangannya. Tangan kurusnya yang berwarna biru tua langsung meraih leher Yuer. Putra suci dari sekte penyihir menoleh untuk melihat ke arah Qin Fan, dan berkata sambil mencibir, Qin, bagaimana kabarnya sekarang? Api ilahi Anda sangat kuat, jadi terus lepaskan. Yang mulia akan membawa adikmu untuk mati bersamamu. Jika Anda tidak ingin menyaksikan adik Anda mati dengan mata kepala sendiri, biarkan saya pergi. Soal pilihan ganda ini seharusnya tidak sulit bagi Anda, bukan? Yue anak laki-laki itu dicekik lehernya dan kesulitan bernapas, wajah kecilnya segera memerah, dia berjuang dengan seluruh kekuatannya, dan berteriak dengan tidak jelas, Guo. Bunuh dia dengan cepat. Mata Qin Fan bersinar seperti 10.000. Tahun es api kemarahan melonjak dengan niat membunuh. Aku paling benci orang yang mengancamku. Apa menurutmu aku tidak bisa berbuat apa-apa terhadapmu? Sialan kamu. Qin Fan melangkah maju, dan kekuatan tak kasat mata menyerang putra melalui aturan langit dan bumi. 18 bentuk dao besar, terlarang kekosongan. Pukulan ini tidak memiliki kekuatan, seringan kapas, tetapi di detik berikutnya, ada kekuatan dahsyat yang langsung mengunci sang anak. Dalam sekejap, termasuk putra suci dari sekte penyihir, Yuer dalam pelukannya, dan lebih dari 20 bawahan di belakangnya, mereka semua menyadari bahwa mereka tidak dapat bergerak secara tiba-tiba, seolah-olah mereka tidak dapat bergerak, Gogo bahkan jari pun bisa tidak melakukannya. Ini adalah jurus keempat dalam 18 bentuk dao. Seperti namanya, setelah digunakan, ia memiliki kemampuan untuk melarang kekosongan. Bahkan kekosongan pun bisa dilarang, apalagi para penggarap penyihir ini. Namun, dengan basis budidaya Qin Fan saat ini, casting Void Forbidden menghabiskan terlalu banyak energi, dan durasinya sangat singkat. Tapi ini cukup untuk Qin Fan. Qin Fan mengulurkan tangannya dan Yuer terbang menjauh dari sisi Sengzi. Ketika Yuer jatuh di sisinya, kekuatan larangan kekosongan juga menghilang. Namun saat ini, cahaya biru menyala, dan dalam sekejap, alam semesta kembali dipenuhi udara segar. Qin Fan menembak lagi. Bahkan jika Sengzi dan yang lainnya mendapatkan kembali kemampuan mereka untuk bergerak, sebelum mereka dapat bereaksi dengan tergesa-gesa, cahaya pedang telah menyapu mereka. Retak. Tulang lehernya patah, dan mata putra suci agama penyihir melebar tak percaya, dan kesadarannya perlahan-lahan menjadi lemah. Dia tidak mengerti sampai kematiannya apa yang terjadi dalam waktu singkat tadi. Pemimpin, akan membalaskan dendamku. Putra suci agama penyihir meninggalkan sepatah kata pun dengan enggan, dan mati.
Melihat untuk terakhir kalinya pada penyihir Sage yang jatuh, Yuer juga menoleh untuk melihatnya. Qin Fan buru-buru mengulurkan tangan untuk memblokirnya, dan gadis kecil itu mengulurkan tangan untuk mengambil tangan Qin Fan. Saudaraku, mengapa kamu menutup mataku? Coba kulihat, apakah bajingan itu sudah mati? Yuer, kamu masih muda, adegan seperti ini tidak cocok untuk kamu tonton. Sambil berkata, dia mengulurkan tubuhnya dan meninggalkan pemakaman massal geng, menuju utara dengan cepat, dan Qin Fan tidak memilih untuk membunuh semua bawahan putra suci sekte penyihir yang masih hidup. Yuer dipeluk, bukan saja dia tidak memiliki rasa takut sama sekali, tapi dia juga sangat bersemangat. Saudaraku, bagaimana kamu bisa datang ke sini? Bukankah kamu di Dongsu? Juga, kapan kamu menjadi begitu kuat? Menyenangkan sekali. Saudaraku, apakah kamu seorang ahli seni bela diri yang tersembunyi? Qin Fan bertanya tanpa berkata-kata, Yuer, kapan kamu banyak bicara? Yuer mengedipkan matanya yang besar, dan memeluk leher Qin Fan erat-erat dengan tangannya. Saudaraku, jangan menyela, katakan padaku secepatnya, apakah kamu seorang ahli seni bela diri? Kalau begitu, apakah orang tuamu tahu bahwa kamu begitu baik? Orang tuaku pasti tidak tahu, atau mereka pasti sudah memberitahuku. Lalu mengapa kamu menyembunyikannya dari orang tuamu? Qin Fan berkata dengan marah, oke, kamu mengajukan begitu banyak pertanyaan dalam baris, yang mana yang harus aku jawab? Yuer memutar matanya, dan tiba-tiba tersenyum cerah, tidak masalah, saudaraku, izinkan aku mendiskusikan sesuatu denganmu. Tentu saja Qin Fan tahu Xiao apa yang gadis itu pikirkan, dia langsung menolak, tidak perlu membahasnya. Yuer segera cemberut dan memohon, oh, saudara, mari kita diskusikan. Karena kamu sangat baik, maka kamu bisa mengajariku. Jika tidak ajari aku, maka aku akan memberitahu orang tuaku bahwa kamu adalah ahli seni bela diri. Qin Fan memutar matanya, mengancamku. Yuer dengan cepat bertingkah seperti bayi, oh saudaraku, kamu harus mengajari orang lain. Saudaraku coba pikirkan, jika ada pedagang manusia yang datang untuk menangkapku lain kali, dan kamu tidak datang untuk menyelamatkanku tepat waktu, seberapa berbahayakah itu? Jika kamu mengajariku seni bela diri, aku juga akan menjadi seorang master. Seni bela diri, maka aku akan bisa melindungi diriku sendiri. Nah, guru berkata bahwa lebih baik mengajari seseorang memancing daripada memberinya ikan, kan? Saudaraku, kamu harus mengajari Yuer. Qin Fan sepenuhnya menyerah, oke, jangan bicarakan itu, aku akan mengajarimu ketika aku sampai di rumah, oke. Yuer mendengar ini, matanya berbinar, dan dia menjadi sangat bersemangat, saudaraku, benarkah? Haha. Hidup saudaraku, Qin Yuer, akan menjadi pahlawan wanita di masa depan. Saat dia berbicara, dia mengerutkan bibirnya dan mencium wajah Qin Fan dengan keras. Ketika keduanya kembali ke rumah, langit telah benar-benar cerah, dan setelah sepanjang malam bolak-balik tanpa tidur, gadis kecil itu tidak mengantuk sama sekali, mengejar Qin Fan untuk berlatih seni bela diri. Qin Fan tidak punya pilihan selain menulis buku latihan sederhana dan menyerahkannya untuk dimainkan oleh gadis kecil itu. Kembali ke kamarnya, kulit Qin Fan berubah suram lagi, dan dia berpikir dalam hati, Yuer mengatakan sesuatu yang benar, agama penyihir, aku khawatir akan ada balas dendam. Berpikir bahwa dia akan pergi ke Nanling Chol Lege lain kali, tidak bisa tinggal di rumah sepanjang waktu, ayahku memiliki status resmi yang harus dilindungi, dan para penyihir mungkin memiliki keraguan. Meskipun Yuer dilindungi oleh jimat giok, dia masih sedikit berbahaya. Setelah merenung sejenak, Qin Fan mengeluarkan ponselnya dan membuat panggilan. Segera, telepon tersambung, dan suara seorang wanita muda terdengar. Qin Fan. Saudari Qiao, ada yang ingin kutanyakan padamu. Orang di ujung telepon adalah Xiao Qiao. Sejak Qin Fan menelanjangi dan membunuh benih iblis di tubuhnya, Xiao Qiao meninggalkan Kabupaten Qingshan karena takut akan balas dendam dari putra suci sekte penyihir. Bahkan Qin Fan tidak tahu kemana dia pergi. Tapi masih di telepon. Xiao Qiao dengan cepat bertanya, apa yang ingin kamu tanyakan? Qin Fan berkata, saya ingin tahu di mana markas besar agama penyihir. Qin Fan memikirkan solusi untuk selamanya.
Pergi langsung ke markas kultus penyihir dan hancurkan sepenuhnya, jadi kamu tidak perlu khawatir orang-orang kultus penyihir akan datang untuk berurusan dengan ayah dan saudara perempuanmu. Faktanya, Xiao Qiao menduga bahwa Qin Fan berinisiatif untuk menelepon, mungkin untuk menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan kultus penyihir, tetapi bahkan dia tidak tahu di mana markas kultus penyihir berada. Xiao Qiao tersenyum tak berdaya, "Xiao Fan, kamu menganggapku terlalu tinggi sebagai orang suci. Faktanya, aku hanyalah kuali bagi mereka untuk membesarkan Gu. Aku benar-benar tidak tahu di mana markas besar agama penyihir berada." Oke. Mengajar itu sungguh misterius. Qin Fan mengangguk, dan setelah beberapa basa-basi lagi, dia menutup telepon dan berjalan keluar ruangan. Gadis kecil itu sedang membaca latihan yang ditulis oleh Qin Fan di ruang tamu, dan ketika dia melihat Qin Fan keluar, dia segera berlari untuk meminta berbagai penjelasan. Qin Fan tidak berdaya, dan setelah menjawab beberapa pertanyaan dengan singkat, dia mengingatkannya, "Yuer, jangan beritahu ayah tentang kepulanganku dan tentang kamu dibawa pergi. Ayah sangat sibuk dengan pekerjaan, jadi beritahu dia. Dia masih harus khawatir." Yuer mengangguk patuh dan berkata, "Saya tahu saudara, hehe, demi buku rahasia seni bela diri yang Anda berikan kepada saya tidak akan mengatakan apa-apa. Saya ingin menjadi seperti Anda, saudara, dan menjadi seorang aku akan memberitahu orang tuaku setelah menjadi ahli seni bela diri." Qin Fan mengusap keningnya, dan menyuruhnya untuk memperhatikan keselamatan dan tidak keluar sendirian. Kemudian naik kereta berkecepatan tinggi kembali ke Dongzhou. Tanpa mengetahui secara spesifik lokasi base camp agama penyihir, mustahil ide untuk menghancurkan agama penyihir dapat terlaksana sepenuhnya. "Sekte Dewa Penyihir, aku akan melepaskanmu dulu. Kuharap kamu memiliki sedikit pengetahuan diri, jangan datang ke sini untuk mencari kematian. Jika tidak, bahkan jika aku menggunakan teknik rahasia, aku akan mencabutmu." Kembali ke Yunding Gunung, Qin Fan bersiap untuk mundur dan berlatih. Sekarang Gunung Yunding berubah hampir setiap hari, dan masih ada waktu 1,5 bulan sebelum dimulainya akademi. Selama kurun waktu tersebut, tingkat kultivasinya mungkin masih bisa meningkat. Tidak ada matahari dan bulan di pegunungan, dan dunia sudah ribuan tahun. Suatu hari sebelum sekolah dimulai, Qin Fan menyelesaikan latihannya. Telepon segera berdering. Melihat bahwa itu adalah panggilan Lin Yun, Qin Fan langsung terhubung. "Qin Fan, bagaimana situasimu? Sudah lama sekali dan kamu tidak bisa menelepon. Ngomong-ngomong, sekolah akan segera dimulai, apakah kamu yakin ingin pergi ke Nanling College?" Qin Fan berkata dengan tersenyum, "Tentu saja saya yakin, kami akan berangkat besok. Ngomong-ngomong, apakah Anda dan Chen Mo sudah memutuskan perguruan tinggi mana yang akan dituju?" Dia mundur setelah kembali dari Kabupaten Qingshan, dan tidak menghubungi teman-temannya, tapi lupa menanyakan keberadaan Lin Yun dan Chen Mo. Lin Yun berkata dengan marah, "Sudah diputuskan sejak lama. Dia dan saya memilih Universitas Northwest di perbatasan Liangbei, dan Chen Mo pergi untuk bergabung dengan tentara. Bukankah orang itu menelepon Anda?" Qin Fan meminta maaf. "Saya telepon telah dimatikan sepanjang hari, dan Anda baru saja menelepon ketika dihidupkan." Lin Yun terdiam beberapa saat. Setelah jeda, Qin Fan bertanya, "Ada lagi?" Lin Yun tertegun, "Lainnya? Siapa lagi?" "Oh, ngomong-ngomong, saya dengar Tang cucu kuliah di perguruan tinggi di ibu kota, tapi secara spesifik yang mana itu, aku tidak tahu. Adapun Dewi Ye, jangan tanya saya, Anda tidak tahu, dan saya tidak tahu." Keduanya mengobrol sebentar, dan Qin Fan juga memiliki pemahaman umum tentang keberadaan beberapa teman. Setelah menutup telepon, dia tidak bisa berhenti memikirkan Ye Qingcheng. Dia sudah lama tidak mengunjungi Ye Qingcheng, dan dia tidak tahu di mana tingkat kultivasinya. Jika Lin Yun tidak menyebutkannya sekarang, dia tidak akan ingat bahwa tuannya sangat tidak kompeten. Tiba-tiba, Qin Fan merasakan sesuatu. Sungguh, kata Cao Cao, Cao Cao telah tiba. Di kaki gunung, Ye Qingcheng dan Xia Zhu berjalan perlahan. Ruang tamu villa. Qin Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Ye Qingcheng lebih jauh dibandingkan dengan terakhir kali kita bertemu. Ye Qingcheng telah mengalami perubahan yang mengejutkan saat ini.
Tidak hanya kekuatan garis keturunannya yang sangat jelas, tetapi ada juga bau misterius tentang keseluruhan orang. Dan kecantikannya bahkan lebih mengejutkan lagi. Yang paling mengejutkannya adalah pada saat ini, aura Ye Qingcheng hampir sebanding dengan master seni bela diri di alam Xiao Cheng. Berapa lama ini? Bahkan jika dia mempraktikkan teknik budidaya yang asli, itu terlalu cepat. Garis keturunan Tian Feng memang kuat. Saya harus mengatakan bahwa kecepatan kultivasi Ye Qingcheng yang menakutkan bahkan membuatnya merasa sedikit iri. Ye Qingcheng sedingin biasanya, Qin Fan mengambil inisiatif untuk mengatakan, saya akan pergi ke Nanling Chollege, apa rencanamu selanjutnya? Ye Qingcheng memberikan hormat standar murid kepada Qin Fan, dan dengan hormat berkata, saya di sini kali ini untuk mengucapkan selamat tinggal padamu. Iya. Saya berencana untuk kembali ke ibu kota bersama Xia Zhu untuk berbaring, dan inilah waktunya untuk menangani beberapa hal. Ketika dia datang ke Qin Fan, dia benar-benar marah sebagian besar, dan dia tidak menyangka akan ada kesalahan. Selama periode waktu ini, dia berlatih tanpa henti setiap hari, dan setelah Xia Zhu, seorang pejuang setengah hati, menjelaskan, dia juga tahu bahwa dia telah menjadi master seni bela diri yang legendaris. Namun, semakin cepat dia berlatih, semakin dia menghormati Qin Fan di dalam hatinya. Pada akhirnya, bahkan mencapai titik sedikit ketakutan. Qin Fan seperti gunung yang puncaknya tidak bisa dia lihat, semakin kuat budidayanya, semakin dia bisa merasakan teror Qin Fan. Qin Fan tidak terkejut dengan pilihan Ye Qingcheng. Alasan Ye Qingcheng mendatanginya adalah karena dia tidak mau menerima pengaturan takdir, sekarang dia telah mendapatkan kekuatan, wajar jika dia ingin kembali dan melawan takdir. Mengangguk kepalanya, Qin Fan berkata, baiklah, jika Anda menemui hal-hal yang tidak dapat diselesaikan, Anda dapat menghubungi saya, dan saya akan membantu Anda menyelesaikannya. Terima kasih, Tuan. Ye Qingcheng tergerak hatinya. Di sampingnya, Xia Zhu mengacungkan jempol pada Qin Fan, ini adalah kalimat paling jantan yang pernah kudengar darimu. Qin Fan tidak repot-repot berbicara dengannya, dan menunjukkan perhatian Ye Qingcheng. Dalam materi pelatihan berikutnya, agar Ye Qingcheng dapat membuat kemajuan seperti itu, garis keturunan Tian Feng miliknya sangat penting, dan latihan yang dipilih Qin Fan untuknya sangat cocok dan sangat penting. Namun yang tidak bisa diabaikan adalah keinginannya akan kekuasaan. Namun jika rasa rindu itu terlalu dalam dan obsesi pun terbentuk, maka tidak jauh dari obsesi. Setelah mengirim Ye Qingcheng dan Xia Zhu pergi, Qin Fan membereskan sedikit keesokan paginya dan menuju ke Nanling Chollege. Universitas Nanling berada di kota Nanling. Meskipun ini hanya perguruan tinggi kelas 2, peringkatnya bagus di seluruh Uni Soviet Selatan. Berbeda dengan suasana modern perguruan tinggi yang baru dibangun, Nanling Chollege memiliki gaya kedaerahan yang sangat kuat. Hal ini terlihat secara sederhana dari gerbang akademi. Gerbang kampus terbuat dari ukiran batu yang sangat indah, dan terdapat bunga-bunga cerah serta pepohonan di matanya, yang memiliki kesan jalan berkelok-kelok menuju ke tempat-tempat terpencil dan bunga-bunga serta pepohonan yang dalam di ruang meditasi. Saat ini, 4 titik pendaftaran di pintu masuk perguruan tinggi ramai dikunjungi orang. Ada mahasiswa lama yang menunggu untuk membantu mahasiswa baru membawa barang bawaannya, dan banyak asosiasi yang merekrut orang untuk memberikan pengenalan rinci kepada mahasiswa baru. Masyarakat lain merebut orang-orang. Jauh. Terlalu banyak, dan ke-4 titik pendaftaran penuh sesak. Setelah menunggu lama, Qin Fan mengikuti sekelompok mahasiswa baru ke salah satu titik pendaftaran, dan beberapa anggota klub yang memegang tanda segera mengelilinginya. Mahasiswa, kami tergabung dalam klub lukis dan kaligrafi. Bergabung dengan kami akan sangat bermanfaat bagi pencapaian masa depan Anda di bidang seni. Biaya keanggotaan kami adalah yang paling masuk akal di antara semua klub di kampus. Biayanya hanya 1.000 yuan untuk 1 semester. Teman sekelas, bergabunglah dengan klub pendakian gunung kami. Biaya keanggotaan kami juga 1.000 per semester. Apa gunanya terlibat dalam seni, petualangan, dan kebugaran adalah cara yang benar. Siswa, bergabunglah dengan klub renang kami. Siswa, kami klub sastra itu nyata klub besar. Selain klub kaligrafi dan melukis serta klub pendakian gunung, ada juga klub renang dan klub sastra.
4 klub datang sekaligus. Semua mahasiswa baru yang menyelesaikan pendaftaran, hampir tanpa kecuali, ditarik paksa ke dalam klub oleh mereka dan membayar banyak biaya keanggotaan. Ada beberapa mahasiswa baru yang tidak mau bergabung. Setelah beberapa saat diancam, mereka hanya bisa patuh membayar uang dan memilih untuk bergabung dengan klub tersebut. Melihat hal tersebut, para mahasiswa baru yang kemudian tidak mendaftar semuanya menggelengkan kepala tak berdaya dan mulai berdiskusi dengan suara pelan. Ini semua adalah klub yang tidak populer. Klub yang sangat populer. Seperti klub bola basket, klub musik, dan klub seni bela diri, tidak akan pernah mengambil inisiatif untuk merekrut orang di sini. Lagi pula, dia adalah murid lama, jika kita tidak bergabung, kita akan diintimidasi. Hei, pilih salah satu dari 4, menurutku lebih baik memilih klub sastra ya, klub sastra setidaknya adalah sedikit lebih besar dari yang lain. Klub-klub ini melakukan hal ini, bukankah perguruan tinggi mempedulikannya? Mengelolanya. Bagaimana? Tulang punggung setiap klub memiliki latar belakang. Tidak apa-apa jika perguruan tinggi menjaga kita, tetapi orang-orang itu. Berhentilah membuat masalah. Hei, apa namanya ini? Qin Fan sedikit menggelengkan kepalanya, dia tidak bisa bangun ada ketertarikan pada trik semacam ini yang dimainkan oleh anak-anak. Saat tim bergerak maju, Qin Fan datang ke meja persegi dan menerima plat nomor asramanya. Setelah melihat sekilas, dia hendak berjalan menuju area asrama sekolah. Namun, sebelum dia mengambil beberapa langkah, tanpa kecelakaan apapun, dia dengan cepat dikepung oleh orang-orang dari 4 klub. Mahasiswa, bergabunglah dengan klub pendakian gunung kami. Mahasiswa, bergabunglah dengan klub renang kami. Seperti yang Anda lihat tadi, ada banyak orang yang bergabung dengan kami. Mahasiswa, Anda harus bergabung dengan klub sastra kami. Beberapa orang mengobrol dan mengepung Qin Fan, tidak membiarkannya pergi. Qin Fan terlalu malas untuk berbicara omong kosong, dan langsung menggelengkan kepalanya dan menolak, "Maaf, saya tidak bergabung dengan klub manapun, silakan minggir." Setelah berbicara, dia berjalan ke arah asrama. Pada saat ini, seorang anak laki-laki pendek dengan bintik-bintik di wajahnya dan potongan rambut cepat dengan cepat berhenti di depannya. "Mahasiswa, jangan terburu-buru. Tidakkah kamu melihat bahwa semua orang bergabung dengan klub? Bergabung dengan klub memiliki banyak manfaat. Klub akan mengadakan berbagai kegiatan dari waktu ke waktu. Dapatkan banyak teman yang berpikiran sama. Selain itu, dengan klub, kamu tidak akan diintimidasi oleh orang lain di akademi. Jika seseorang mengganggumu, klub dapat membelamu dan mendapatkanmu kembali. Dengan cara ini, kita berempat ada beberapa klub di sini, Anda tinggal memilih satu untuk bergabung. Biaya keanggotaannya sama, keduanya 1.000. Qin Fan mengerutkan kening, sedikit tidak senang, tetapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Dia hanya berkata kepada pria berbintik-bintik tanpa ekspresi di wajahnya, "Maaf, aku benar-benar tidak tertarik." Melihat penolakan tegas Qin Fan, wajah pria berbintik itu menjadi gelap. "Mahasiswa, izinkan saya berbicara dengan Anda, mengapa Anda tidak masuk? Itu semua untuk Anda ketahui, kan?" Qin Fan tidak ingin berbicara omong kosong, dan berkata dengan suara yang dalam, "Minggir." Pria berbintik-bintik itu mendengus dan berkata, "Bergabunglah dengan klub, setelah membayar biaya keanggotaan, tentu saja saya akan melepaskannya." "Oh, maksud Anda, jika saya tidak membayar biaya hari ini, jika saya tidak bergabung dengan klub, aku tidak bisa pergi, kan?" Qin Fan menatapnya dan tersenyum ringan, hanya tatapan sedalam langit malam membuat pria berbintik-bintik itu gemetar, seolah-olah dia berada di gudang es sejenak. Perasaan sedingin es itu hilang dalam sekejap, membuatnya seolah-olah memiliki ilusi, apa yang terjadi. Baru saja dilirik oleh anak ini, aku benar-benar merasa seperti jatuh ke dalam gua es, tidak, bagaimana mungkin? Itu pasti khayalanku. Sambil menarik napas dalam-dalam, pria berbintik-bintik itu hendak melanjutkan berbicara ketika seorang pria muda dan seorang wanita berjalan dari bawah payung tidak jauh dari situ. Pria dan wanita ini langsung menarik perhatian banyak orang. Anak laki-laki itu tidak terlalu tinggi, tapi sangat kuat, dengan rambut keriting kuning muda, mengenakan tubuh bagian atas lengan pendek berwarna krem, dan celana panjang putih di tubuh bagian bawah.
Dewi di sebelahnya bertubuh tinggi dan berpenampilan rata-rata, dengan rambut panjang tergerai di belakang punggungnya. Keduanya berdiri bersama, yang terlihat agak tampan. Senior Zhang Ziqiang dan Li Meng ada di sini. Senior Zhang. Senior Li Meng. Zhang Ziqiang adalah wakil presiden klub sastra, dan Li Meng adalah pacarnya dan anggota klub sastra. Siswa baru mendaftar hari ini, untuk menarik lebih banyak orang dan mengumpulkan lebih banyak biaya keanggotaan. Sebagai wakil presiden, dia membawa pacarnya ke sini secara langsung. Tentu saja, liburan baru saja berakhir, dan uang sedikit terbatas. Payungnya tidak jauh dari sini. Dia telah lama memperhatikan penolakan Qin Fan untuk bergabung dengan klub, jadi dia membawa Li Meng kemari. Ketika dia mendekat, Zhang Ziqiang mengamati Qin Fan, dan berkata dengan tenang, "Halo, teman sekelasku. Saya Zhang Ziqiang, wakil presiden klub sastra. Jika Anda tidak bergabung, Anda akan dengan mudah diintimidasi di perguruan tinggi." Pada saat itu, para junior hanya akan menderita, dan tidak akan ada seorang pun di tahun-tahun awal mereka. Zhang Ziqiang berkata dengan santai, tetapi semua orang bisa mendengar ancaman dalam kata-katanya. Jelas, jika Qin Fan tidak bergabung asosiasi mereka, dia pasti akan menjadi sasaran mereka di masa depan. Qin Fan meliriknya, dan berkata langsung, "Saya tidak tertarik dengan apa yang saya katakan, jadi jangan ganggu saya." Pada saat ini, seorang anak laki-laki pendek berkacamata di tengah kerumunan diam-diam mengulurkan tangan dan menarik pakaian Qin Fan, berbisik kata, "Mahasiswa, kamu bisa bergabung saja. Saya tahu bahwa Zhang Ziqiang, wakil presiden klub sastra, memiliki energi di kampus. Jika kamu bersikeras untuk tidak bergabung, kamu pasti akan mendapat nasib buruk di kampus di masa depan." Zhang Ziqiang juga mendengar kacamatanya. Jika itu laki-laki, dia segera tersenyum dan berkata, "Junior ini benar, jika kamu tidak bergabung dengan klub, kamu akan bernasib buruk di akademi." Qin Fan tidak. "Saya tidak ingin menimbulkan masalah pada awalnya, tetapi pihak lain memblokirnya berulang kali dan menolak membiarkannya pergi." Ada sedikit kemarahan di hatinya. Melihat Zhang Ziqiang, Qin Fan menunjukkan sedikit rasa jijik di wajahnya. "Kalian yang disebut asosiasi, apakah Anda benar-benar melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi para anggota? Pada akhirnya, Anda hanya melakukannya untuk biaya keanggotaan di semua orang tangan. Mengapa kamu harus mengatakan sesuatu yang begitu muluk-muluk?" Qin Fan tersenyum menghina, "Sejauh menyangkut perilaku Anda, di mata saya, tidak ada perbedaan antara Anda dan para hooligan di masyarakat yang memungut biaya perlindungan. Oke, izinkan saya memberitahu Anda, agar tidak menimbulkan masalah. Nama saya Qin Fan, dari Departemen Keuangan. Jangan membuat kesalahan." Setelah selesai berbicara, Qin Fan menjauh dan berjalan menuju asrama. Wajah Zhang Ziqiang seberat air, dan dia tidak menghentikan Qin Fan untuk pergi. Dia menekan kemarahan di dalam hatinya dan berteriak pada Qin Fan, "Nak, mari kita tunggu dan lihat." Setelah berbicara, dia membawa pacarnya dan meninggalkan titik registrasi dengan marah. Tentu saja Qin Fan tidak akan menganggap serius ancaman Zhang Ziqiang, akan aneh jika seekor gajah peduli dengan ancaman semut. Menurut plat nomor di tangannya, Qin Fan dengan cepat menemukan kamar asramanya. Setelah sedikit persepsi, dia tahu bahwa seseorang sudah ada di dalam, jadi dia mengetuk pintu dengan ringan, dan kemudian pintu asrama segera dibuka. Orang yang membukakan pintu tidak tinggi dan mengenakan pakaian biasa, tetapi kesehatannya sangat baik. Sekilas Qin Fan dapat mengetahui bahwa pihak lain adalah Lian Jiazi, karena orang ini memiliki fluktuasi spiritual yang jelas. Qin Fan cukup terkejut, dia tidak menyangka akan bertemu dengan seorang pejuang di sini. Pihak lain tidak berpura-pura. Ketika dia melihat Qin Fan, dia mengulurkan tangannya dan berkata dengan antusias, "Halo, saya Su Ziling. Saya orang pertama yang tiba di asrama kami, dan Anda yang kedua." Qin Fan mengangguk dan menjabat tangan Su Ziling. Dia memulai dan memperkenalkan dirinya, "Nama saya Qin Fan." Keduanya sedang berbicara ketika orang ketiga tiba. Qin Fan melihat ke belakang dan menemukan bahwa dia telah berada di belakangnya di kantor pendaftaran sebelumnya, dan mengingatkannya untuk tidak berkonflik dengan Zhang Ziqiang si kecil.
Pria kecil itu juga segera mengenali Qin Fan, dan berkata sambil tersenyum, "Mahasiswa, ini kamu, aku tidak menyangka kita ditempatkan di asrama yang sama." Pada saat ini, orang lain mendorong pintu dan masuk. Mengenakan merek terkenal, tinggi dan tinggi, dengan rambut berkilau, dia sangat tampan, dan dia terlihat seperti tuan kaya. Begitu tuannya masuk, dia menyeringai dan berkata, "Ada apa? Kalian bertiga sudah saling kenal sebelumnya." Pria kecil itu menggelengkan kepalanya dengan cepat, dan menjelaskan sambil tersenyum, "Mereka berempat bersama, dan semua orang kembali." Membuat diri mereka memperkenalkan diri. Orang yang membukakan pintu untuk Qin Fan adalah Su Ziling, seorang pria kecil bernama Song Suhao, keduanya berasal dari keluarga biasa. Yang terakhir tiba adalah Zhao Haiqing, penduduk asli Uni Soviet Selatan, generasi kedua yang kaya dengan keluarga kaya. Ayahnya memiliki kekayaan setidaknya beberapa ratus juta. Awalnya, dia tidak akan datang ke Nanlingchol Lege karena caranya sendiri, tetapi master ini memiliki pacar yang sudah lama berpacaran, dan dia diterima di Nanlingchol Lege, jadi dia secara alami mengikutinya. Setelah menyelesaikan perkenalan diri, Zhao Haiqing berkata dengan bangga, "Saudaraku, Zhao lamaku adalah orang yang paling setia. Karena saudara-saudara tinggal di rumah yang sama, itu adalah takdir. Mulai hari ini dan seterusnya, kita adalah saudara." Sudah hilang. Don tidak berani mengatakan apa-apa lagi. "Jika kalian memiliki masalah di akademi, tanyakan saja padaku, aku akan menyelesaikannya." Mendengar apa yang dikatakan Zhao Haiqing, Song Suhao di samping berkata, "Zhao tua, benar-benar ada masalah. Anda mungkin diminta untuk maju ke depan, dan ini tentang Qin Fan." Zhao Haiqing dengan cepat bertanya, "Katakan padaku, apa yang terjadi?" Qin Fan tidak ingin Song Suhao membicarakannya, tetapi Song Suhao berkata, "Qin tua, karena Lao Zhao memiliki kemampuan ini, mari kita bicara dengan Lao Zhao dan biarkan dia membantumu menyelesaikannya." Haiqing berkata dengan tidak sabar, "Apa yang terjadi? Beritahu aku secepatnya. Apakah kalian masih bersaudara?" Song Suhao segera menceritakan semuanya tentang Qin Fan dan Zhang Ziqiang di kantor pendaftaran. Setelah mendengar ini, Zhao Haiqing tertawa, "Saya pikir itu masalah besar, bukankah itu hanya wakil presiden klub sastra? Lao Qin, Anda menaruh hati Anda di perut Anda, dan masalah ini ada pada saya, Lao Zhao." Qin Fan melihat Zhao Haiqing ingin membantu dirinya sendiri dari lubuk hatinya, dan akan buruk jika dia tidak menghargainya. "Oke, kalau begitu saya ingin mengucapkan terima kasih sebelumnya." Zhao Haiqing tertawa keras, dan tiba-tiba menepuk bahu Qin Fan, "Ini masalah kecil. Apa gunanya? Aku bilang kita bersaudara, jadi mengapa kita harus saling berterima kasih? Ayo pergi, cari tempat untuk makan enak dulu. Aku akan mentraktirmu." Song Suhao segera berkata dengan gembira ketika dia mendengar suguhan Zhao Haiqing, "Cukup cerah. Tapi saudara Haiqing, kami bukan penduduk asli Nansu, jadi kamu bisa memutuskan di mana harus makan." Zhao Haiqing melambaikan tangannya dan berkata dengan bangga, "Tentu saja, di Nansu, dengarkan saja aransemen saya. Haiwang Music Hotel, saudara-saudara, ayo pergi." Mendengar bahwa dia akan pergi ke Haiwang Music Hotel, Song Suhao tiba-tiba menjadi lebih bersemangat. "Apa? Saudara Haiqing, apakah kita akan pergi ke Haiwang Music Hotel? Pekerjaan rumah, konon Neptune Music Hotel adalah salah satu tempat paling mewah di Nansu. Orang-orang yang bisa masuk dan keluar dari Neptune Music Hotel adalah semua orang yang berstatus dan latar belakang. Orang biasa memegang uang, mereka mungkin tidak dapat naik peringkat." Su Ziling adalah orang yang bertanggung jawab, dan dia tidak ingin berhutang budi sebesar itu, jadi dia segera menggelengkan kepalanya, "Lebih baik tidak untuk pergi ke tempat mewah seperti itu, ayo kita makan." Zhao Haiqing berkata tanpa sadar, "Su tua, kamu harus tenang. Kamu menyuruhku membuat pengaturan, dan kamu semua dengan patuh mendengarkanku. Ayo pergi ke Hotel Musik Neptunus." Begitu dia berbalik, Zhao Haiqing tiba-tiba menamparkan keningnya, "Orang baik, aku hampir melupakan pacarku, saudara-saudara, tunggu aku menelepon dulu." Mendengar bahwa Zhao Haiqing bahkan punya pacar, Song Suhao dengan cepat bertanya apa yang sedang terjadi. Zhao Haiqing tidak punya pilihan selain mengatakan yang sebenarnya,
baru kemudian ketika Qin Fan mengetahui bahwa Zhao Haiqing masih jatuh cinta, dan datang ke Nanling Lege untuk pacarnya Qiu Lingshan. Song Suhao memutar mata kecilnya, tersenyum, menatap Zhao Haiqing dan berkata, "Saudara Haiqing, pikirkan cara agar kakak iparmu membawa saudara perempuan dari asramanya bersamamu. Kamu punya pacar. Tapi kita bertiga masih lajang. Kita sudah dekat dengan air dulu, dan jika kamu meminta kakak iparmu untuk menelepon seseorang, mungkin urusan seumur hidup kita bertiga akan diselesaikan bersama. Selain itu, panggil saja adik iparku saja. Tidak bisakah kita bertiga menjadi bola lampu? Itu tidak cukup hidup." Zhao Haiqing tidak bisa menahan tawa ketika mendengarnya. "Lagu lama, aku bisa, saya tidak melihat Anda memiliki permintaan yang kuat untuk ini. Oke, saya biarkan Lingshan memanggil saudara perempuan dari asrama mereka bersama-sama, dan itu akan menjadi pesta antara kita berdua di asrama." Setelah berbicara, dia mengeluarkan telepon untuk menelepon pacarnya, dan Yue Lingshan dari departemen musik menelepon. Ketika telepon dihubungi, Zhao Haiqing tiba-tiba berubah dari seorang pria yang angkuh dan kering menjadi seorang saudara lelaki yang bersuara lembut. "Sayang, aku hampir selesai di sini, dan aku berencana pergi makan. Kamu juga memanggil beberapa saudara perempuan dari asramamu, ayo pergi bersama." "Oh sayangku, kamu ingin pergi kemana?" Tanda tanya. "Dengan wanita cantik sepertimu, bagaimana mungkin kamu masih menaruh perhatian pada gadis lain? Ada 3 anjing lajang di asrama kita." "Ya, itulah maksudnya." Oke, hei, aku tahu sayangku akan menjadi yang terbaik, tidak apa-apa, aku akan pergi menjemputmu sekarang." Setelah panggilan berakhir, Zhao Haiqing menggoyangkan ponselnya dengan bangga. Dan berkata, "Selesai. Baiklah, aku akan menyetir untuk menjemputmu. Mereka, kamu pergi ke sini dulu, dan ketika kamu tiba, laporkan saja nomor ponselku dan nama kamar pribadi, dan aku akan mengirimkan informasi spesifiknya ke kamu ponsel." Keempatnya segera bertukar nomor telepon, dan Zhao Haiqing mengirimkan nama kamar pribadi. Ternyata orang ini sudah memesan tempat, dan dia tinggal menunggu untuk bertemu teman sekamar barunya, dan itu selesai pada siang hari. Song Suhao dengan bersemangat berkata, "Saudara Haiqing, jemput adik iparmu, dan tinggalkan kami bertiga sendirian, kami akan naik taksi ke sana." Mereka berempat keluar dari asrama, dan Zhao Haiqing mengendarai mobil Baolu bernilai jutaan dolar untuk menjemputnya dari departemen musik mereka bertiga. Qin Fan naik taksi dan langsung menuju ke Neptune Music Hotel. Dari lubuk hatinya, Qin Fan tidak benar-benar ingin pergi. Tapi dia tidak ingin mengisolasi dirinya dari mereka bertiga, membuatnya terlalu tidak pada tempatnya. Lagi pula, ketiganya cukup bagus. Itu adalah eksistensi yang layak untuk diajak berteman. Zhao Haiqing tampak seperti tipe pria berleher merah yang menghargai kesetiaan dan tidak tahu cara bermain trik. Meskipun Song Suhao sangat pandai mengucapkan kata-kata manis dan tidak menyinggung kepribadiannya, dia berinisiatif untuk mengingatkan Qin Fan ketika dia mendaftar, yang membuktikan bahwa orang ini tidak jahat hatinya. Adapun Su Ziling, dia adalah seorang praktisi seni bela diri, dan dia telah berlatih secara horizontal, dan dia berbicara relatif sedikit. Namun bisa berlatih kungfu jenis ini, dan di usia yang begitu muda, telah mencapai prestasi yang luar biasa. Itu cukup untuk menggambarkan karakter orang ini. Sisi lain, asrama untuk putri jurusan musik. Qiu Lingshan dan 3 gadis lainnya juga saling mengenal, satu bernama Zhou Suang-Suang, satu bernama Zhang Meng, dan yang lainnya bernama Qimin. Qiu Lingshan sudah cantik di tingkat bunga, tapi Zhou Suang-Suang bahkan lebih cantik dari Qiu Lingshan. Tidak hanya dia lebih tinggi, tapi sosoknya juga lebih hot, dengan riasan tebal, sangat mempesona. Adapun Zhang Meng dan Qimin, mereka jelas jauh lebih buruk, tetapi penampilan mereka masih bisa dianggap di atas rata-rata. Menutup telepon, Qiu Lingshan berkata kepada mereka bertiga, "Suang-Suang, Meng-Meng, Min-Min, pacarku mengundang orang-orang di asrama mereka untuk makan malam di Neptune Music Hotel. Ayo pergi bersama." Menunjukkan banyak keintiman. Terutama Zhang Meng dan Qimin bahkan tidak melihat ke arah Qiu Lingshan. Pada saat ini, ketika Qiu Lingshan mengatakan bahwa pacarnya akan mentraktirnya makan malam, dan bahwa dia akan pergi ke Neptune Music Hotel yang terkenal, semua mata langsung berbinar.
Zhou Xuangxuang baik-baik saja, tetapi Zhang Meng dan Qi Min, yang kuat, segera mengubah sikap mereka 180 derajat, buru-buru mendekati Qiyu Lingshan, dan bertanya tentang Qiyu Lingshan dan pacarnya Zhao Haiqing. Qiyu Lingshan tidak menyembunyikan apapun, jadi dia hanya menceritakan tentang hubungannya dengan Zhao Haiqing dan latar belakang Zhao Haiqing. Setelah mendengar hal tersebut, keduanya menggandeng lengan Qiyu Lingshan satu persatu, seperti saudara perempuan baik yang telah bersama selama bertahun-tahun. Mereka terus memuji kecantikan Qiyu Lingshan, dan mereka juga menemukan pacar generasi kedua yang kaya. Meskipun Zhou Xuangxuang tidak membuatnya begitu jelas, tetapi melihat penampilan Qiyu Lingshan, dan kemudian pada dirinya sendiri, dia tidak dapat menahan perasaan sedikit cemburu. Melihat mereka bertiga setuju untuk turun, Qiyu Lingshan berkata dengan lembut, "Kalau begitu ayo cepat ganti baju, pacarku sudah datang untuk menjemput kita." Zhang Meng dan Qi Min mengangguk dengan penuh semangat, dan Qi Min memuji, aku sudah mendengarkanmu sejak lama. Dikatakan bahwa Haiwang Music Hotel memiliki level yang sangat tinggi, dan orang-orang tanpa identitas dan latar belakang tidak dapat masuk sama sekali. Saya tidak menyangka berkat Lingshan hari ini, saya bisa pergi dan melihatnya. Zhang Meng di samping tersenyum dan berkata, orang-orang yang bisa satu asrama dengan pacar Lingshan, saya khawatir mereka semua memiliki latar belakang. Kali ini, kita harus melihat baik-baik. Jika bagus, kita akan menangkapnya masing-masing satu, hehe tertawa.